Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nanda. Di video kali ini kita akan belajar menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya, kita mulai belajar kita ya sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, menggambar grafik fungsi kuadrat. Grafiknya seperti apa sih sebenarnya ya? Kita mulai dari bentuk umum dulu ya. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Atau ada juga yang menyebutkan sebagai y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Untuk a, b, c-nya adalah bilangan real di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, grafik fungsi kuadrat itu bentuknya adalah suatu parabola. Seperti apa tuh parabola? Nanti kita sama-sama lihat ya bentuknya. Kita pakai contoh aja langsung ya. Gambarkan grafik fungsi berikut pada bidang koordinat fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2. Oke, sebelumnya akan Ibu rangkumkan dulu langkah-langkah mengerjakannya. Ya, di sini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Yang pertama adalah lihat nilai A dan D dari fungsi kuadratnya. Ya, lihat nilai A dan D dari fungsi kuadratnya. Ini berguna untuk melihat bentuk dari fungsi kuadrat. Yang kedua, kalian diminta untuk menentukan titik potong. Menentukan titik potong. Baik itu pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Dan yang ketiga, kalau kalian sudah pernah dengar parabola-parabola itu seperti apa? Kalau bayangannya parabola itu seperti gunung ataupun seperti lembah huruf U gitu ya. Nah, nanti di mana di fungsi kuadrat ini ada yang namanya nilai maksimum dan nilai minimum. Di situ ada yang namanya titik balik. Jadi yang ketiga kalian diminta untuk menentukan titik puncak atau titik balik. Oke, dari langkah-langkah ini kita langsung saja ke contoh ya. Cekidot. Oke, gambar grafik fungsi berikut pada bidang koordinat kartesius. Fungsinya adalah fx sama dengan 2x kuadrat min 3x min 2. Yang pertama, kita mau ngapain? Lihat nilai A dan nilai D ya. D itu apa? Masih ingat nggak, Nak? D itu adalah B kuadrat min 4AC. Oke. Fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2, di mana A-nya sama dengan 2. A-nya sama dengan 2. Buat apa sih A? Nanti dulu ya, kita keep dulu. Kemudian D-nya. D-nya berapa? D-nya sama dengan B kuadrat. B-nya adalah min 3 dikuadratkan. Min 4 kali A-nya 2 kali C-nya min 2. Sama dengan 9. 4 kali 2 kali 2, 16 ya, ditambah 16 sama dengan 25. Nah, sekarang perhatikan nilai D-nya dilihat dari sini ya, Nak. Nih, nilai D dan nilai A-nya kita lihat untuk ke sini arahnya. Nih, oke. Nilai A bertujuan untuk melihat menghadap ke atas atau ke bawahkah grafik parabola itu. Kalau A-nya 2, berarti dia A-nya lebih dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0, maka parabola menghadap ke atas. Menghadap ke atas. Lihat ini, A-nya lebih dari 0 ke atas. A-nya lebih dari 0, menghadapnya ke atas ya. Jadi begini ya. Menghadap ke atas. U ya, kayak huruf U ya. Nah, sekarang kalau kalian melihat nilai D-nya,
Kalau kalian ketemu D-nya lebih dari 0, ya, kalau ketemu D lebih dari 0, ini 25 ya, 25 lebih dari 0 ya. Maka grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Ya, D-nya lebih dari 0 nih. Ini memotong sumbu X di 2 titik. Memotong sumbu X di 2 titik. Oh, nantinya akan ketemu nih titik-titik yang ada di sumbu X ada di 2 titik. Ini dia. Ini D-nya lebih dari 0. Nah, artinya gambarnya udah U ke atas terus akan ada begini ya, ada 2 titik di sumbu X. Ya, itu kegunaan dari mencari nilai A dan nilai D. Sekarang kita lanjutkan. Sudah nih kita kebayang bentuknya menghadap ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Selanjutnya cara yang langkah kedua kita menentukan titik potong. Tadi memotong ya, memotong sumbu X di 2 titik. Maka kita cari titik potong pada sumbu X. Yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu X. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalian mensubstitusikan Y-nya sama dengan 0 ya dari fungsinya. Jadi fungsinya apa? Fx atau Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2. Y-nya 0. Fx-nya 0. 0 sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x kurangi 2. Bagaimana caranya kita biar dapatin nilai X? Oke, kita coba faktorkan ya. Cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 4 ya. Kemudian kalau dikali itu min 4. Kalau dijumlah hasilnya min 3. Berapa? Min 4 sama min 3? Min 4 dan 1. Ya nggak? Oke. 2x kuadrat min 4x, sorry min 3 min 4 ya, min 4 di sini ya. Min 4x ditambah x dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, 2x kita faktorkan ya. X min 2 tambah 1 x min 2 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan x min 2 kalikan 2x plus 1 sama dengan 0. Kita dapatlah dua titik itu yaitu x min 2 sama dengan 0 dan 2x plus 1 sama dengan 0. Ya, berarti kita dapat titiknya yang pertama x-nya sama dengan 2, yang kedua x-nya sama dengan min setengah atau min 0,5. Wah, kita dapatkan dua titik nih, nak. Titik yang pertama adalah x, titik A ya. X sih. Titik A koordinatnya 2,0, titik B koordinatnya min 0,5,0. Oke, ini adalah titik potong pada sumbu Y. Sekarang kita coba untuk titik potong pada sumbu X. Kebalik, ini adalah titik potong pada sumbu X. Kita akan coba titik potong pada sumbu Y. Ya. Selanjutnya, menentukan titik potong pada sumbu Y. Bagaimana sekarang? Substitusikan X-nya 0. Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2. Fx itu sama dengan Y ya, nah ya, sama aja ya. Berarti x-nya 0, y-nya sama dengan 2 kali 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 kurangi 2. Y-nya berapa? 0, 0, y-nya 2. Maka kita dapatkan satu titik nih di sini. Titik C misalkan, di mana koordinat titik C adalah 0,2. Oke, paling nggak kita dapat 4 titik lah ya untuk bisa bikin parabola ini. Kita lanjutkan ya. Langkah yang ketiga, yaitu apa ya yang ketiga?
Yang ketiga tadi menentukan titik puncak. Biasanya disebutkan XP, YP, di mana XP itu sama dengan min B per 2A dan YP-nya itu min D per 4A. Nih ya. Sekarang satu persatu aja dulu ya, XP dulu ya. Kita tulis dulu. Fx sama dengan 2x kuadrat min 3x min 2. XP itu biasanya disebut juga sebagai sumbu simetri. Sumbu simetri. Nih ya, XP ya. Biasanya disebut juga sebagai sumbu simetri. XP-nya min B per 2A. Min dari min 3 per 2 kali 2. Berarti 3 per 4. YP-nya, koordinat Y-nya, min D per 4A. Oh, tadi kita udah cari ya nilai D-nya. Kita scroll ke atas. Berapa nilai D-nya? D-nya adalah 25. Langsung saja boleh kita tulis. Di sini 25. Min 25 per 4 kali. A-nya berapa? A-nya 2. Berarti min 25 per 8. So, kalau kalian mau tuliskan dalam desimal, ini 0,75. Di sini min 3,125 ya. Jadi kita dapatkan koordinat titik yang ketiga, titik puncaknya D. Misalkan kita namai dengan koordinat 0,75, min 3,125. Oke, kita udah dapetin nih titiknya, titik-titik yang akan kita tulis. Kita rangkum di bawah ya, jadi satu ya. Dimana A-nya tadi titik pada. Kita gambar titik pada sumbu X tadi A 2,0 dan B B-nya min 0,5,0. Kemudian titik pada sumbu Y itu C, koordinatnya 0,-2 dan titik puncak itu koordinatnya D 0,75, min 3,125. Oke, kita gambar ya di koordinat kartesius. Let me try. Coba. Oke, ini sumbu Y. Ini sumbu X. Oke, untuk memudahkan dan biar gambarnya bagus, ibu gambar di sini ya. Yang pertama, oke, sebelumnya kita bahas dulu semuanya. Kita gambar 0,2,0 nih di sini ya. Oke, ini titik A 2,0. Selanjutnya titik B min 0,5,0. Di sini min 0,5,0. Kemudian titik C 0,-2. 0,-2. Oh, di sini ya. Di sini titik C. Kemudian titik D di 0,75,-1,25. Nah, kira-kira di sini. Jadi, kalau digambarkan, gambarnya tuh begini nih. Ambil garis melalui B, memotong C lewat D, di D balik ke A. Seperti ini. Nah, ini dia. Ya. Gambar garisnya dari luar ini, kemudian ke B, melewati C agak melengkung dikit ke D, dari D titik puncak. Puncak tuh balik lagi ke bawah. Nah, begini ya kira-kira. Oke, ibu pindahkan
di gambar grafik yang udah kita buat. Oke, kita luruskan dulu sedikit. Oke, ini dia grafiknya. Scroll dikit. Ya, grafiknya di mana parabolanya itu menghadap ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik dengan koordinat-koordinat yang sudah kita cari. Begitu ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan coba untuk grafik-grafik fungsi kuadrat lainnya. Oke, sekian dari Ibu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.